Oke, selanjutnya ini dadakan juga. Kemarin aku telepon. Aku telepon Bang Chandra, aku bilang, "Kok izin mengundang?" Saya bilang. "Aduh, saya ada acara," saya bilang. "Tapi ini perintah opung kok," saya bilang. Oke, akhirnya beliau bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya kok. Ya, makasih Bung Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Itu baru mantap. Oke. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Chandra Yap, Sekjen Perhimpunan Inti Indonesia Tionghoa. Kebetulan satu alumni dengan Opung, makanya harus turut perintah senior. Saya juga di Universitas Bung Karno. Ya, jadi sedikit banyak mengerti lah apa yang Opung mau. Yang kedua yang paling penting ini untuk Bapak di kiri kanan saya ini juara P4 tingkat kecamatan Taman Sari, Pak. Tahun 1992. Jadi itu tepat di pusatnya pecinan di Jakarta. Saya tinggal di Glodok di Mangga Besar. Jadi kalau bicara Pancasila, saya rasa kita bukan bicara teori lagi kalau orang Tionghoa di Jakarta ini. Sudah dalam praktek yang sesungguhnya, apalagi pasca peristiwa Mei 98. Nah, hari ini saya tidak mau bicara banyak teori, saya hanya mau menjelaskan beberapa hal yang sudah Inti lakukan, kenapa Inti berdiri. Inti itu adalah produk reformasi, berdiri tahun 99, tepatnya 10 April. Tujuannya memperjuangkan kesetaraan untuk orang Tionghoa di Indonesia. Ya, saya rasa tidak perlu cerita lagi lah bagaimana orang Tionghoa dinomorduakan ketika masa Orde Baru. Mungkin di sini sudah lebih paham dibanding kita semua. Cuman saya ingin menggarisbawahi di sini, Inti terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi bukan hanya orang Tionghoa, tapi seluruh WNI. Kalau tadi lihat yang pemenang kuis Yovandra itu, mana Yovandra? Yovandra ini dari Batu Sangkar, dari Padang. Oh. Nah, ini berdiri dulu. Nah. Siap. Mantap. Kalau, itu anggota Inti, kader saya. Bulan lalu baru kampungnya kena Galodo. Tahu Galodo? Banjir bah. Dia WA saya tengah malam. Kampung saya kena bencana. Habis semua. Saya bilang ya udah, berbuatlah sesuatu. Saya datang ke sana, hari kelima saya datang ke kampung Inti, bisa tanya Yovan tuh. Saya datang ke sana memang menimbulkan keanehan tersendiri. Ini kenapa orang Tionghoa dari Jakarta jauh-jauh datang ke Padang yang katanya agak takut sama Tionghoa. Tapi penerimaannya sangat luar biasa di sana. Iya. Saya diterima Pak Bupati, kami datang atas nama kemanusiaan, terlepas apa itu agama dan suku apapun, saya datang ditemani Yovan sampai ke titik terparah banjir Galodo itu. Yovan sendiri, ini adalah penerima beasiswa dari Inti. Anak Padang, Batu Sangkar, kuliah S1 di Undip, di Ponorogo, aktivis kampus. S2 dia mengajukan beasiswa ke Inti. Kebetulan Inti punya beasiswa kerjasama dengan Kedubes Tiongkok di Indonesia. Yovan salah satu yang terpilih, berangkat 2019. Berangkat 2019 langsung ke Wuhan, pusatnya COVID. Wah, mantap. Tepuk tangan buat Mas Yovan dong. Daftar sudah Inti. Hebatnya dia bisa pulang dengan selamat, bawa istri pula. Istrinya nggak orang Padang juga. Tapi gini, ketika Yovan pulang, dia langsung mendirikan agensi pendidikan juga. Jadi Yovan gini-gini sudah memberangkatkan 30 adik-adiknya dari Padang kuliah ke Tiongkok. Tahun ini memberangkatkan lagi 10 orang. Luar biasa. Ya, ketika saya tanya kenapa harus bikin beasiswa? Saya dapat beasiswa karena kebaikan orang lain, dari orang Tionghoa pula. Makanya hari ini saya juga ingin membalas kebaikan orang Tionghoa dengan memberangkatkan adik-adik saya. Nanti kita bicara sama Yovan di belakang. Nah, yang kedua saya bicara lagi. Saya juga punya pengurus Inti, orang Batak, tapi nggak bisa bahasa Batak, misalnya bahasa Sunda ini. Ini Batak dari Bogor, ini Immanuel Ginting, ini berdiri nih. Wah, berdiri dong. Nah. Jadi selain beasiswa ke Tiongkok, di Inti punya beasiswa SMA buat anak-anak yang tidak mampu, masih di lingkup Jabodetabek. Didirikan tahun 2008.
sampai hari ini sudah membantu sekitar 2.000 anak. Pusatnya banyaknya di Kota Bogor, koordinatornya Immanuel ini. Jadi kalau adik yang di Bogor butuh beasiswa cari Immanuel aja nanti tuh. Nah ini orang Batak, bukan orang Tionghoa. Tapi jadi anggota inti, jadi pengurus inti juga. Jadi buat saya ketika bicara tentang ini, bicara tentang Indonesia dengan pemahaman bagaimana inti menirmakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, betul, mantap. Yang terakhir, ini pamungkasnya. Ini kawan saya. Saya bilang abang ini. Asalnya dari Aceh, anak ulama besar. Itunya aja itu Abu Bakar. Nah, cuman dia maunya dipanggilnya Kode. Kode itu dalam bahasa Cina Benteng berarti koko paling gede. Nah, jadi Kode Asmi kami sebutnya. Nah hebatnya dia ini punya museum. Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Jadi koleksinya tuh 45.000 buku tentang Tionghoa di Indonesia. Nah, si Kode Asmi ini paling suka bicara kalau tentang perjuangan orang Tionghoa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi selama ini banyak hal-hal tentang perjuangan orang Tionghoa yang terlupakan. Si Kode ini yang cerita kemana-mana, sampai saya sendiri pun malu. Kok lebih tahu dia dibanding saya. Nah kita beri aplaus dulu nih. Ada Kode Asmi di belakang. Ini dari Aceh memang, tinggalnya di BSD. Ini Merdeka juga. Coba kita sekali lagi, Merdeka! Merdeka! Mantap. Nah itu dia. Nah yang saya mau tambahkan lagi di inti juga tahun 2017 Pak, kita melakukan MOU dengan UKPPIP dengan Pak Yudi Latif, pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya rasa waktu itu satu-satunya organisasi Tionghoa yang melakukan MOU dengan UKPPIP, kayaknya sampai hari ini baru inti Pak. Jadi kami, ya nanti kita perbaiki lagi. Nah hasil dari MOU itu, salah satu pengurus inti menciptakan permainannya namanya ular tangga Pancasila. Nanti kapan-kapan saya boleh bawa ke BPIP dan ke ini juga. Nah, jadi ular tangga Pancasila ini bagaimana memodifikasi permainan ular tangga menjadi bukannya melawan ular, melawan radikalisme. Kita menjaga Garuda Pancasila biar bagaimana sampai finish dari serbuan lawan. Kapan-kapan boleh kita main dengan Cipayung Plus nih, mesti diajak main ular tangga Pancasila juga. Terus ya seperti yang Bung Arif bilang tadi pagi kami juga baru mengadakan talk show. Judulnya webinar Amerta, Memory of Love, dalam rangka memperingati hari lahir Bung Karno tanggal 6 Juni pada hari ini. Nah ini kebetulan ada narasumbernya nih, ini wakil sekjen saya nih, Fernando Yohanes. Halo, ya selamat datang. Ini Terima kasih. alumni GMNI juga. Jadi kalau cerita-cerita bisa banyak hal nanti. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemantik diskusi sampai nanti kita dalam tanya jawab. Oke Bang. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Chandra Yap. Tapi saya masih mengganjal. Tadi Coach Chandra coba memantik dengan bicara 98 Ya. dan bicara soal kontribusi inti terhadap bangsa. Enggak peduli mau suku, agama, ras apa enggak peduli. Apa yang akhirnya melatar belakangi inti kenapa melakukan itu padahal di 98 berbanding terbalik tuh. Ya, seperti yang kita ketahui. Mungkin ini memang tipikalnya orang Tionghoa ya. Sudah terbiasa berjuang. Ketika ditindas pun bukannya makin lemah, makin kuat. Makin ingin membuktikan kalau kami ini memang Indonesia sejati. Fighting spirit ya Pak. Jadi ketika bicara Pancasila hari ini, inti bukan berarti ingin berlindung di balik Pancasila. Tapi kami menyadari Pancasila itu adalah dasar negara. Kami punya hak sama dengan warga negara lain di Indonesia ini. Oke, tepuk tangan untuk Mantap. Coach Chan.